La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara tentang membaca ayat suci Al-Quran, tentu hal ini bukan merupakan hal yang asing bagi kita, karena baca ayat suci Al-Quran ini udah sangat familiar, dan ini juga pedoman kita yang muslim dan muslimah. Dan dalam hal ini Allah karuniakan anugerah yang sangat luar biasa bagi kita, bagi para pembaca ayat suci Al-Quran. Apa itu? Diantaranya adalah dikaruniakannya 10 pahala bagi setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca. Masya Allah bukan? Dan di dalam hal ini Allah juga karuniakan fadilah-fadilah yang lainnya, yang mungkin di dalam kali ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu nih teman-teman. Tapi di dalam hal itu timbul satu pertanyaan. Di zaman sekarang, di waktu sekarang, kita bisa nggak baca ayat suci Al-Quran? Lu bisa nggak baca ayat suci Al-Quran? Gua bisa nggak baca ayat suci Al-Quran? Atau kita bisa nggak baca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan hukum-hukum dan segala macam. Nah, adapun tips-tipsnya akan saya jabarkan setelah ini. Baik, ada 9 tips untuk belajar membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar. Adapun yang pertama nih teman-teman adalah niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niat yang tulus, niat yang lurus, bahwasannya apa yang kita pelajari, apa yang kita inginkan di dalam progres kita untuk mencapai orang-orang yang pandai membaca ayat suci Al-Quran ini hanya untuk mendapatkan kecintaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita mengambil salah satu hadis Nabi yang berbunyi, yang sangat familiar bagi kita adalah innamal a'malu binniyat. Nah, segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Kalaulah niat kita salah, maka Allah juga turunkan azab atau siksaan yang pedih. Kalaulah niatnya tulus karena Allah, maka Allah turunkan karunia-Nya. Maka kita tinggal memilih luruskan niat atau belokkan niat. Nah, tentunya kita semua bakal milih luruskan niat. Nah, yang kedua adalah mengenali huruf-huruf hijaiyah. Nah, kalaulah di Indonesia atau selain huruf-huruf Arab itu adalah huruf alfabet, maka di Arab atau di Quran itu disebut dengan huruf hijaiyah. Nah, adapun huruf hijaiyah ini diantaranya alif, ba, ta, sa, jim sampai ya, berjumlah sekitar 29 huruf yang harus kita kenali, yang harus kita ta'arufi nih teman-teman. Tak kenal maka ta'aruf. Nah, maka daripada itu kita dalami, kita resapi bahwasannya kita harus kenal dulu nih dengan orang-orang utama nih, dengan pemeran-pemeran utama yang ada di dalam Al-Quran, yaitu adalah huruf-huruf hijaiyah. Adapun yang kedua adalah mempertajam makhorijul huruf yang kita pelajari. Nah, di dalam hal ini kita tentunya harus punya guru nih teman-teman, guru yang kalaulah bisa bersanad. Nah, sehingga apa yang kita baca ini itu menjurus lurus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah tidak menemukan yang demikian, tidak apalah, guru ngaji yang memang yang ada di sekitar kita, karena daripada hal itu juga ada imbas-imbas ilmunya juga yang mengarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak persis. Nah, sehingga kalaulah bertemu dengan guru ngaji atau orang-orang sekitar yang pandai ngaji yang demikian, yang belum bersanad, kita setelahnya azamkan niat untuk bisa belajar ke yang bersanad. Nah, yang keempat adalah mengenali tanda-tanda
membaca ayat suci Al-Quran seperti fathah, kasroh, dhammah dan semacamnya, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan harokat-harokat yang jelas nih teman-teman, dan tidak berakibat fatal seperti perubahan harokat yang kita baca di dalam surah-surah tertentu, sehingga ini bisa mengakibatkan perubahan makna yang mengakibatkan juga perubahan arti, sehingga ini mengakibatkan ayat suci Al-Quran itu berubah. Jadi na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk demikian ya teman-teman. Adapun yang kelima adalah mengenali hukum-hukum tajwid. Nah, seperti idgham, izhar, terus ada gunnah, ada mad jaiz, ada mad far'i dan semacamnya, itu juga mesti kita pelajari, karena itulah yang merupakan hukum-hukum rambu lalu lintas ya kalau diistilahkan, sehingga apa yang kita baca itu ada aturannya, ada cara mainnya. Kalaulah dibaca sekian, ini kapasitasnya dengung. Kalaulah dibaca sekian, kapasitasnya panjang, pendek dan semacamnya, sehingga apa yang kita baca itu sesuai dengan hukum-hukum yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Yang keenam adalah praktek dan latihan membaca ayat suci Al-Quran tersebut. Nah, kita kalaulah udah tahu nih hukum-hukumnya, udah kenal daripada makharijul huruf, udah tahu tanda bacanya, udah tahu hukum-hukum tajwidnya, maka hal yang selanjutnya adalah latihan dan mempraktekannya. Nah, ini hal wajib teman-teman. Kalaulah kita tidak latihan dan mempraktekannya, maka itu enggak menjadi hal yang biasa bagi kita. Bisa itu karena biasa. Nah, karena dalam hal ini juga Al-Quran bukan sesuatu yang instan teman-teman, maka kita yuk sama-sama seringkali untuk membacanya, perseringkan lagi untuk mentadabburinya, meresapinya, bahwasannya bacaan kita ini kita bisa nilai udah baik atau belum. Nah, seperti itu. Yang ketujuh adalah mempelajari irama membaca Al-Quran. Nah, hal ini juga penting nih teman-teman, mengingat kita harus punya style sendiri dalam membaca Al-Quran. Terserah, kita bisa menirukan imam-imam besar yang sekarang yang sudah viral seperti Imam As-Sudais, ada juga Imam Misari Rashid Al-Afasi, ada juga Muzammil Hasballah yang dari Indonesia, ada juga Al-Nufais, Imam Al-Nufais juga bisa, itu juga suaranya bagus. Tergantung dari warna suara teman-teman sekalian. Terserah untuk memilih, saya sarankan untuk memilih sesuai dengan warna suara, semirip mungkin dengan qori-qori yang sudah disebutkan tadi atau yang lain-lainnya. Nah, seperti itu. Sehingga ketika kita sudah punya irama sendiri, maka ada timbullah kecintaan, timbullah kesenangan, timbullah rasa yang luar biasa, rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika kita bisa mengungkapkan ayat suci dengan nada. Karena juga di zaman Rasulullah tersebut ada seorang sahabat yang dimintai Rasulullah untuk mengaji karena kefasihan dan kebagusan daripada intonasi suara ataupun warna suara yang dimilikinya. Yang kedelapan adalah sabar dalam belajar membaca ayat suci Al-Quran. Nah, ini hal yang penting juga nih teman-teman, karena ketika kita dalam belajar, ketika kita dalam proses untuk menjadi pandai ini, maka dibutuhkan kesabaran yang tinggi. Adalah sesuatu yang tak instan. Para qori, para imam besar, para pembaca ayat suci Al-Quran yang sudah pandai sekarang itu pasti melewati fase-fase sulitnya teman-teman. Nah, seperti mungkin di zaman dulu dia pernah masuk ke pengajian atau TPA atau pengajian yang bersanad atau pengajian yang ada qiraatnya dan segala macam, itu dia lalui semua dengan hal yang tak instan teman-teman. Maka kita pun yang baru belajar ini, yang baru dari nol, harus melalui itu semua. Jangan berputus asa, tetap semangat teman-teman, karena ini adalah hal yang harus kita lalui. Enjoy the process, insyaallah kita sampai ke titik yang kita inginkan. Yang kesembilan adalah istiqomah, menetapkan waktu belajar dan mempraktekkan bacaan Al-Quran kita teman-teman. Nah, ini hal yang paling penting di poin terakhir.
Karena apa? Karena ketika kita istiqomah untuk mempraktikkan dan belajar untuk terus berkembang dalam membaca ayat suci Al-Quran, maka Allah akan turunkan ilmunya, turunkan Al-Qur'annya kepada diri kita, sehingga kita dapat familiar nih dengan ayat-ayat yang sudah kita lalui. Nah, kalaulah kita lihat para imam-imam besar, para ulama-ulama besar itu dengan ayat-ayat itu sudah familiar, teman-teman. Ketika sudah familiar, maka ayat-ayat itu akan mudah keluar dari lisannya. Itu sudah terekam jelas di otak mereka, sehingga ketika baca Quran lagi, mereview lagi, itu sudah lancar. Beda hal dengan orang-orang yang belum terbiasa, yang belum banyak menginternalisasikan bacaan Al-Quran ke otaknya, sehingga bacaannya kurang lancar. Jadi yuk kita sering-sering mempraktekannya, istiqomah insyaallah. Baik, mungkin ini tips-tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, dan kita semua bisa belajar nih, bisa start dari nol hingga kita bisa pandai untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan saran saya kepada teman-teman semua, enjoy the process, insyaallah Allah bakal turunkan keilmuannya kepada kita. Barakallahu fikum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.